Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Ranggarni Firmansyah. Saya Ahmad Fahmi. Saya Adnira Maiza Putra. Saya Edwin Ramdan Hidayat. Saya Origin Putra Mas Perdadi. Kami akan membuat tutorial dasar Microsoft PowerPoint. Apa itu PowerPoint? PowerPoint merupakan software yang digunakan untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Dengan adanya aplikasi ini, seseorang akan lebih mudah dalam membuat presentasi yang dibuat secara sederhana, menarik bahkan profesional yang mana digunakan sebagai bahan pembelajaran di kelas maupun di depan umum. PowerPoint dapat memudahkan para pengguna untuk mengatur materi yang akan disampaikan. PowerPoint dapat membuat audiens menjadi lebih memahami materi presentasi yang sedang ditampilkan. Hal ini dapat terjadi karena dalam penggunaan menampilkan poin-poin utama dalam slide yang ditampilkan. Pertama-tama buka aplikasi PowerPoint, lalu klik New, kemudian klik Blank Presentation. Jika ingin menggunakan template, kalian bisa mengklik Desain, lalu pilih template yang kita inginkan. Atau bisa juga menggunakan website Slides.go untuk mencari template yang sesuai dengan tema presentasi. Contohnya, komputer. Kalian bisa mendownloadnya di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen utama dari antarmuka PowerPoint. Satu, ribbon. Ribbon adalah bagian dari antarmuka yang menampilkan berbagai alat dan fitur yang tersedia dalam perangkat lunak. Ribbon terdiri dari beberapa tab dan setiap tab berisi kelompok-kelompok alat yang terkait. Komponennya terdiri dari home, insert, draw, design, transition, animation, slideshow, review, and view. Fungsi ribbon memudahkan pengguna untuk menemukan dan menggunakan berbagai fitur tanpa harus mencari di menu drop-down tradisional. Selanjutnya, Slides Panel. Slides Panel adalah area di mana semua dalam presentasi ditampilkan dalam urutan vertikal. Fungsi Slides Panel, pengguna dapat dengan mudah menavigasi antara slide, menambah slide baru, menghapus slides, atau mengubah urutan slides dengan menyeret dan melepas. Ya, Slides Panel terdapat di kiri PowerPoint. Seperti ini. Lalu, navigasi Slides Panel, pengguna dapat mengklik slides yang ingin untuk melihat dan mengeditnya di Workspace. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, Workspace. Pengertian Workspace adalah area utama di mana pengguna dapat membuat dan mengedit konten slide. Disinilah pengguna dapat menambahkan teks, gambar, grafik, tabel, dan berbagai elemen lainnya ke slide. Workspace menyediakan tampilan besar dari slides yang sedang dikerjakan sehingga memudahkan dalam pengeditan desain. Saya akan menjelaskan cara membuat dan mengedit slide. Yang pertama, cara menambahkan slide baru bisa dengan cara mengklik New Slide, pilih slide yang diinginkan. Contohnya kita menggunakan yang
to content. Lalu eh, mengatur layout slide. Klik layout, lalu bisa kalian pilih sesuai yang diinginkan. Misal menggunakan layout title dan konten. Lalu menambahkan teks. Menambahkan teks di dalam slide, kita tinggal mengklik title ini, lalu masukkan teks yang diinginkan. Lalu cara mengubah font dan ukuran teksnya. Blok teks yang akan diubah, lalu klik font size, pilih size yang akan digunakan. Untuk mengubah font, bisa diklik font, cari font yang sesuai dengan materi presentasi. Contohnya saya akan menggunakan Berlin Sun FB. Selanjutnya, menyiapkan gambar. Pilih atau buat gambar yang sesuai dengan presentasi atau dokumen. Set device. Pilih sesuai gambar. Pastikan gambar memiliki resolusi yang memadai agar terlihat jelas saat diproyeksikan atau dipublikasikan. Lalu simpan gambar dalam format yang sesuai seperti PNG, JPG, atau CVJ untuk kemudahan penggunaan di berbagai platform. Untuk selanjutnya, menambahkan shape atau bentuk. Pilih sesuai yang kita inginkan. Misalkan oval. Pencet shift untuk gambar lebih beraturan. Nah, jika tanpa shift, maka akan nggak beraturan. Untuk selanjutnya, membuat tabel dan grafik. Untuk membuat tabel, menggunakan fitur tabel yang ada di editor teks atau presentasi. Ya, begini. Pilih jumlah kolom dari baris yang sesuai dengan data yang ingin kamu masukkan. Misalkan, nih. Baik, saya akan memberikan ringkasan singkat tentang animasi dan transisi. Yang pertama, menambahkan animasi ke objek. Pilih objek yang ingin dikasih animasinya. Lalu pilih ke animation. Kita pilih animasi untuk digunakan. Lalu bisa diatur timing dan durasi animasi. Gunakan animation pen untuk mengolah beberapa animasinya. Yang kedua, mengatur transisi antar slide. Yang pertama, pilih slide-nya dulu yang buat transisi. Kedua, kita pilih animasi transisinya. Saya menggunakan feed. Yang ketiga, bisa atur durasi dan suara jika diperlukan. Keempat, opsi untuk menerapkan ke semua slide, pilih effect option.
lalu pilih multi. Tips penggunaan animasi yang efektif: gunakan animasi secara konsisten, pilih animasi yang sesuai dengan konten, hindari terlalu banyak animasi yang bisa mengalihkan perhatian, pertimbangkan kecepatan dan timing animasi, gunakan animasi untuk menekan poin penting. Yang terakhir, pastikan animasi mendukung, bukan mengganggu pesan utama. Baik, saya akan memberikan ringkasan cara menyimpan file. Yang pertama, klik menu file, lalu pilih save, pilih lokasi untuk penyimpanannya. Saya memilih di komputer, saya lalu pilih ke dokumen. Nah, nanti di sini kalian bisa milih mau taruh di file mana. Lalu pencet save. Atau tips cepatnya, gunakan shortcut Ctrl save untuk menyimpan cepat. Aktifkan autosave untuk penyimpanan otomatis jika tersedia. Kedua, membuka file yang sudah ada, pilih ke file, lalu open. Kalian bisa pilih file yang mau dibuka yang mana, lalu klik file ya. Lalu yang ketiga, opsi penyimpanan. Jika ingin menyimpan file sebagai PDF, pilih ke file, lalu ke export, lalu pilih ke create PDF or express dokumen. Nah, nanti di sini langsung formatnya berubah menjadi PDF. Lalu ke publish.